Halo semuanya, kenalkan nama saya Steven FP Manurung. Saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S25013. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kelima saya, yaitu tentang string manipulation. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian latihannya. Jadi, pertama pada bagian latihan satu. Pada latihan satu ini, program ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara scanf dan FJets ya, dalam pembacaan input string pada bahasa C. Di awal program kita mendeklarasikan dua variabel bertipe array karakter, yaitu nama panggilan, nama lengkap. Di sini eh, di sini karena di C, string sebenarnya adalah kumpulan karakter yang disimpan dalam array yang diakhiri dengan null terminator atau nol. Nah, pada bagian penting pertama yaitu menggunakan scanf atau %s, itu nama panggilan, yang dimana fungsi ini itu membaca sampai menemukan spasi. Jadi kita mengetik eh, jika kita mengetik Budi Santosa, maka yang tersimpan hanya Budi. Nah, ini menunjukkan bahwa scan kurang cocok untuk membaca string yang mengandung spasi. Nah, setelah terdapat perintah while, ini berfungsi membersihkan buffer. Nah, yang dimana ini sangat penting karena setelah scan, karakter enter atau new line masih tersisa di buffer. Jika uh, jika tidak dibersihkan, maka fgets berikutnya tidak akan bekerja dengan benar. Kemudian program menggunakan fgets untuk membaca nama lengkap. Berbeda dengan scan, fgets dapat membaca satu baris penuh termasuk spasi sampai kita menekan enter. Namun fgets tidak menyimpan karakter newline di akhir string. Nah, hasil keren jika kita masukkan Budi Santoso, makanya pada kedua input, di kedua input, jadi yang uh, yang ditampilkan itu hanya Budi saja. Sedangkan jika kita sedangkan nama lengkap akan jadi di nama lengkap itu menampilkan Budi Santoso. Nah, dari sini kita melihat perbedaan perilaku pada kedua fungsi ini. Nah, jadi pertama kita masukkan. Nah, ini kita akan masukkan nama panggilan. Contohnya saya masukkan seperti pada modul kita masukkan contohnya Budi Santoso. Di yang kedua juga masih kita masukkan Budi Santoso juga. Nah, kan nama panggilan itu tetap Budi. Jadi Santosonya dihilangkan dan nama lengkap itu tetap Budi Santoso. Mungkin itu pada bagian latihan pertama. Jadi kita masuk pada bagian latihan kedua. Nah, jadi pada bagian latihan kedua ini, latihan ini bertujuan untuk menunjukkan cara menghitung panjang string menggunakan fungsi sistem dari library string data, yang dimana dalam bahasa C, string adalah array karakter yang selalu diakhiri oleh null terminator, yaitu per nol, yang dimana fungsi string digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam string sebelum karakter nol tersebut. Dalam program kita mendeklarasikan sebuah array karakter bernama pesan yang berisi kalimat selamat datang di praktikum pemrograman prosedural. Kemudian kita menggunakan strel atau pesan yang untuk menghitung panjang string tersebut dalam menyimpannya ke dalam variabel tersebut. Yang perlu kita pahami, strlen hanya menghitung jumlah karakter yang terlihat seperti huruf, spasi, tapi tidak menghitung null terminator di akhir string. Jadi nilai yang dihasilkan benar-benar panjang teks yang kita lihat. Nah, uh, jadi melalui ini latihan ini kita uh, ini sangat penting karena ini termasuk dalam manipulasi string, terutama saat kita ingin mengetahui panjang data yang ingin kita proses. Jadi kita coba jalankan.
Nah, maka yang masuk pada di sini yaitu pesan selamat datang di praktikum prosedural panjang string tanpa fundamental adalah 50 karakter. Nah, begitu pada bagian latihan kedua. Sekarang kita masuk pada latihan yang ketiga. Di mana pada latihan ketiga ini program ini bertujuan untuk memperkenalkan tiga fungsi penting dalam manipulasi string atau library string.h, yaitu script, struct, dan strcam. Yang dimana ketiga fungsi ini sering digunakan untuk mengolah data berbentuk string. Pertama, program mendeklarasikan tiga string, yaitu str1, str2, dan str3. Fungsi strcpy digunakan untuk menyalin str1 ke dalam str3. Jadi setelah perintah dijalankan, isi str3 menjadi halo, fungsi cpy tidak ditambahkan, tetapi benar-benar menyalin string ke sumber tujuan. Selanjutnya, digunakan fungsi strike untuk menggabungkan string. Program menambahkan spasi terlebih dahulu ke str3, lalu menambahkan str2 setelah dua kali pemanggilan strike ini, strike yang dimana isi ketiga berubah menjadi halo mahasiswa. Ya. Jadi strike ini berfungsi menyambungkan string di bagian akhir string tujuan. Nah, jadi bagian terakhir yaitu menggunakan strcam untuk membandingkan dua string, yaitu di mana input user dan password. Jika kedua string sama persis, maka strcam akan mengembalikan nilai 0 karena dalam contoh isinya sama, maka karena dalam contoh isinya sama, maka program menampilkan pesan bahwa sandi cocok. Nah, untuk kita jalankan. Jadi beginilah hasil jalannya jika kita jalankan. Oke, selesai pada bagian latihan. Sekarang kita akan masuk ke bagian tugas. Jadi pada bagian tugas ini, program ini dibuat untuk membersihkan karakter new line yang otomatis ditambahkan oleh fungsi fgets ketika pengguna mendekati tombol enter. Dalam bahasa C, string adalah array. Ketika karakter yang diakhiri oleh null terminator per nol. Semua fungsi string seperti string berhenti saat membaca menemukan garis miring nol. Pada program, pengguna diminta memasukkan nama lengkap menggunakan fgets, yang dimana fungsi ini mampu membaca satu baris penuh termasuk spasi sehingga cocok untuk input nama lengkap. Namun saat pengguna menekan enter, fgets juga menyimpan karakter new line garis miring n ke dalam array. Setelah itu, program menghitung panjang string menggunakan string yang menyimpannya ke dalam variabel panjang sepanjang yang dimana panjang ini masih termasuk karakter n, sehingga nilainya lebih besar satu karakter teks sebelumnya. Kemudian digunakan perulangan for untuk mencari karakter n dalam array. Nah, jadi dimana tujuan dari code ini yaitu untuk memahami bagaimana fungsi fgets bekerja dalam membaca string di dalam bahasa C, khususnya bagaimana fungsi tersebut menyimpan karakter new line ketika pengguna menekan tombol enter. Program ini juga bertujuan untuk menunjukkan cara membersihkan karakter new line tersebut menggunakan perulangan dan menggantinya dengan null terminator. Nah, jadi program ini menghasilkan tampilan nama yang sudah dibersihkan dari karakter new line serta menampilkan perbandingan panjang string sebelum dan sesudah penghapusan n. Ketika pengguna menggunakan nama lengkap, panjang string awal akan lebih besar akan lebih besar satu karakter karena masih mengandung new line. Nah, jadi kita coba jalankan. Dan masukkan nama lengkap saya.
Maka jika yang sebelum dibersihkan dia 16. Nah, panjang setelah dibersihkan itu dia 15. Nah, jadi begitu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk pada bagian tugas kedua. Hmm, eh, bagian tugas kedua, pada bagian tugas kedua ini, eh, program ini merupakan simulasi sistem login sederhana yang menggabungkan manipulasi string dan perulangan, eh, menggabungkan manipulasi dan perulangan. Jadi di awal program dideklarasikan dua string, yaitu sebagai database, username dengan isi admin dan password dengan isi del 2026 seperti yang kita lihat. Nah, dari mana data ini berfungsi sebagai acuan untuk proses validasi login, yang dimana program kemudian meminta pengguna untuk masukkan username dan password menggunakan scan, karena ketika input yang diminta tidak mengandung spasi. Nah, uh, tidak mengandung spasi. Jadi untuk mengecek apakah input sesuai dengan data yang tersimpan, digunakan fungsi strcamp, yang dimana dalam bahasa C, strcamp akan mengembalikan nilai 0 jika kedua string yang dibandingkan sama persis. Proses login dibungkus dalam perulangan while dengan batas maksimal 3 kali percobaan. Jika username dan password tidak cocok, cocok contohnya, jika username dan password cocok, maka variabel berhasil diubah menjadi satu perulangan dan dihentikan menggunakan break. Jika tidak cocok, pengguna diberi kesempatan mencoba kembali hingga 3 kali. Setelah keluar dari pulangan, program akan menampilkan pesan logi berhasil. Dan jika autentikasi sukses, akses diblokir jika gagal dalam 3 kali. Jadi tujuan berikut ini untuk melatih pengguna fungsi manipulasi string, khususnya strcamp, dalam proses validasi data, dan yang dimana selain itu program juga bertujuan untuk menggabungkan konsep percabangan dan perulangan untuk membatasi jumlah percobaan login. Dan dengan tugas ini kita bisa belajar bagaimana membuat logika kontrol akses sederhana umum digunakan dalam sistem nyata. Dan hasil dari ini, program ini menghasilkan from login yang meminta username dan password. Yang dimaksudnya jika memasukkan admin dan del 2026 dengan benar sebelum 3 kali percobaan, maka menampilkan login berhasil. Jika pengguna salah masukkan sebanyak 3 kali, maka program akan menampilkan akses diblokir. Nah, kesimpulannya, ini tugas ini menunjukkan bahwa proses manipulasi string sangat penting dalam pembuatan sistem autentikasi, yang dimana dengan menggunakan strcamp untuk membandingkan string dan perulangan untuk membatasi percobaan, kita dapat membuat simulasi login sederhana yang terstruktur dan logis. Nah, jadi sesuai arahan kita akan coba menjelaskannya. Jadi contohnya kita bikin benar dulu, dimana username itu admin dan passwordnya dan 2026. Maka login browser. Nah, contohnya kita bikin dia bernilai salah satunya uh, kita buat username salah, passwordnya juga salah. Nah, kita akan disuruh password akan disuruh login lagi. Nah, akses diblokir. Nah, jika kita sudah salah 3 kali, maka akses akan langsung diblokir. Tapi jika kita benar, maka login berhasil. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini
Nah, bagian yang ketiga, program ini dibuat untuk mengecek apakah sebuah kata termasuk palindrom atau bukan. Nah, saya perbesar dulu ya. Nah, mengecek apakah sebuah kata termasuk palindrom atau bukan, yang dimana palindrom adalah kata yang dibaca sama dari depan maupun dari belakang, seperti malam atau katak. Program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan satu kata menggunakan scan, karena yang diminta adalah kata tunggal tanpa spasi. Setelah itu, panjangnya kata dihitung menggunakan fungsi string yang disimpan dalam variabel panjang. Kemudian program menggunakan perulangan for untuk membandingkan karakter dari kedua arah. Nah, karakter pertama kita bandingkan dengan karakter terakhir, karakter kedua dengan karakter kedua dari belakang, dan seterusnya. Perulangan hanya berjalan sampai setengah panjang kata karena perbandingan dilakukan secara berpasangan. Jika ditemukan satu karakter yang tidak sama, variabel pindrom juga menjadi nol dan perulangan dihentikan. Nah, jadi tujuan dari kode ini yaitu program ini bertujuan untuk melatih pengguna fungsi string untuk mengetahui panjang string serta menerapkan perulangan untuk membandingkan isi array ketika karakter dari dua arah. Nah, hasil program ini akan meminta pengguna memasukkan sebuah kata, yang mana jika kata tersebut sama, kita baca dari depan dan belakang. Dan yang mana program akan menampilkan pesan kata tersebut adalah palindrom. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan karakter saat dibandingkan, program akan menampilkan pesan kata yang bukan palindrom. Nah, jadi kita langsung uji coba dengan menjalankan programnya, itu dengan oh, nah, jadi contohnya kita masukkan sebuah kata, contohnya kita masukkan ke malam. Nah, maka itu bersifat palindrom. Kita masukkan lagi contohnya eh, dalam Batak itu ada marga Nababan, contohnya kita masukkan Nababan. Nah, maka itu bersifat palindrom juga, karena jika kita balikkan Nababan ini, jika dibalik akan bertuliskan Nababan lagi. Nah, coba contohnya kita masukkan kata yang salah, contohnya nama saya, itu Steven contohnya. Nah, maka kata tersebut bukan palindrom. Mungkin eh, kurang lebih seperti itu. Sekian dari presentasi dari video saya. Mungkin dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan, dan mungkin kedepannya akan lebih saya perbaiki. Sekian dari saya. Terima kasih.